Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya serta para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pada kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan sekarang kita masuk ke bab yang baru. Setelah bab bayan kathrati turuqil khair, ya, sekarang kita masuk ke babul iqtisad fit ta'ah. Babul iqtisad fit ta'ah, yaitu bab tentang pertengahan dalam ketaatan, ya. Artinya apa? Tidak gulu ataupun tidak melalaikan, ya. Seperti biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin, muallif rahimahullah selalu membawakan dalil dari Al-Quran sebelum masuk ke hadis-hadis, ya. Biasanya beliau mengambil dari Al-Quran dulu untuk menguatkan tentang bab yang akan dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dua ayat yang dibawakan dalam bab ini. Babul iqtisad fit ta'ah, yaitu yang mana sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan pada bab sebelumnya tentang banyaknya menuju amalan-amalan kebaikan, maka setelahnya beliau menjelaskan tentang harusnya kita bertawassut, ya, pertengahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu an yakunal insan wasatan bainal guluwi wat tafrid, yaitu kita harus pertengahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak berlebihan dan juga tidak melalaikan. Artinya pertengahan saja, ya. Ini kisahnya, ada 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau nggak salah kepada Aisyah, dan bertanya tentang Rasulullah. Lalu dia berkata, salah seorang sahabat ini, inni la atazawwajun nisa, sesungguhnya aku tidak akan menikahi wanita. Artinya dia tidak akan menikahi wanita, dia akan beribadah saja, seperti itu. Kemudian ada lagi yang kedua mengatakan,
asum wala uftir. Saya akan berpuasa dan tidak akan buka. Artinya dia akan puasa terus setiap hari. Kemudian laki-laki yang ketiga dia berkata, aqumu wala anam. Aku akan sholat malam dan tidak akan meninggalkan sholat malam. Maka tiga sahabat Nabi ini terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari tiga orang tersebut, ya, mengingkari dalam artian perbuatannya, ya. Kata Nabi apa? Inni usolli wa anam. Sungguhnya saya sholat dan juga saya tidur. Wa asum wa uftir. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan kata Nabi, saya pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya yang disebutkan oleh sahabat tiga orang tadi itu baik semuanya. Ya, dia ingin fokus beribadah, tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Tidak mau menikah, dia ingin beribadah aja. Tidak mau, dia mau berpuasa ya, semasa hidupnya. Kemudian dia ingin sholat malam. Ya. Tapi itu diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya kita ini adalah makhluk sosial. Ya. Tidak mungkin kita lakukan semua ibadah ini. Makanya semuanya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muallif rahimahullah membawakan ayat Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menjadi susah, untuk membuatmu susah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan untuk menjadikan kita susah dalam melaksanakannya. Toha, kata ini toha tidak memiliki makna, ya, huruf al-hijaiyah saja, ya. Ini tidak memiliki makna dan juga bukan dari nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian orang menganggap bahwasanya Toha ini adalah sebagai salah satu dari nama Nabi. Akan tetapi Toha ini, ya, walaupun tidak memiliki makna, ya, akan tetapi memiliki kedudukan yang sangat agung, ya, memiliki makna yang agung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tentunya memiliki mukjizat yang banyak, ya. Di antaranya adalah orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu mereka ahli syair tapi tidak bisa menandingi satu ayat pun dari Al-Qur'an. Bahkan satu surat, apalagi itu satu surat, tidak bisa. Satu ayat pun mereka tidak bisa menandingi Al-Qur'an. Kemudian ayat kedua, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan. Artinya dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membuat kalian susah, berat melaksanakannya, tidak. Tapi inginnya Allah Subhanahu wa taala kalian melaksanakan ibadah ini dengan mudah. Dan ayat ini adalah berkaitan dengan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini berkaitan dengan
Siam, ya, saum. Apa sebelumnya? Syahrul Ramadan alladzi, habis itu apa? Siapa yang hafal? Man kana yuridullahu man kana ala safarin fa'id wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Terus ya, Ustaz agak lupa. Intinya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala di akhirnya menjelaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin membuat kalian mudah, bukan menjadi susah. Makanya ketika kalian ada berhalangan, misalnya dalam keadaan safar di bulan Ramadan atau dalam keadaan sakit, maka dibolehkan apa? Berbuka puasa dan menggantinya di hari yang lain. Dan ini adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan saklek ya. Kamu tetap walaupun sakit, walaupun safar, kamu tetap harus berpuasa Ramadan. Tidak ya. Tapi Allah berikan kemudahan di sini. Begitu pula dalam ibadah yang lain ya. Begitupun dalam sholat misalnya. Ketika kita mampu sholat berdiri, maka sholat berdiri. Ketika tidak mampu sholat berdiri, maka sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu sholat duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Ketika tidak bisa dengan berbaring, tidak bisa ngucap, sholatlah dengan isyarat. Ya. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini adalah dua ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama ya. Tadi baru dua ayat ya, dua ayat. Nah sekarang hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Qala man hadhihi? Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Qala mah 'alaikum bima tutiqun. Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah dan di samping Aisyah itu ada seorang perempuan ya, yang sedang bertamu kepada Aisyah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Man hadihi?" Siapa wanita ini? Qalat hadihi fulanah tadhkuru min salatiha. Lalu Aisyah menjawab, ini adalah si fulanah. Kemudian Aisyah juga menceritakan bahwasanya si perempuan ini adalah yang terkenal salatnya. Artinya dia banyak salatnya. Qala mah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mah. Mah itu apa? Jangan demikian gitu ya. An-nahyi ya, larangan, melarang gitu. Mah. Jangan demikian. Alaikum bima tutikun. Hendaklah kalian beramal dengan apa yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan menerima amalan kalian sampai kalian merasa bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang selalu dia melakukannya secara rutinitas. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis pertama ini dibawakan dalam Riyadhus Shalihin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah dan di situ terdapat seorang wanita yang mana wanita ini adalah ahli ibadah mungkin ya. Karena dia banyak
salatnya. Maka Rasulullah SAW pun menasihatinya agar tidak melakukan demikian. Karena hal tersebut akan menyebabkan memberatkannya. Di suatu saat akan memberatkannya. Makanya alangkah baiknya adalah amalan yang suatu yang kecil tapi bisa dilakukan secara rutinitas, maka itu lebih baik daripada amalan-amalan banyak tapi nanti akan ditinggalkan. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi la yamallullah hatta tamallu." Yani anna Allah azza wa jalla yu'tikum minats thawab biqadri amalikum mahmada wamtum minal amal fa inna Allah ta'ala yuthibukum alaihi. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya amalan yang sedikit ya, amalan yang ringan tapi dia selalu mendawamkannya, maka itu lebih baik daripada amalan yang berat, dia banyak melakukan tapi nanti suatu saat dia tidak akan meninggalkannya. Amalan yang mudah misalnya di kehidupan kita apa? Misalnya salat qabliyah, ba'diyah, ya, maka itu rutinkanlah. Mudah ya, sebelum salat, kemudian salat qabliyah, kemudian salat ba'diyah, maka kalau itu dirutinkan itu lebih baik ya daripada salat tahajud ya. Kemudian ya satu hari salat tahajud, kemudian bleng 2 bulan ya tidak melakukannya. Maka salat sunnah qabliyah itu lebih baik. Fa fi hadzal hadis fawaid ya, dalam hadis ini ada beberapa faedah ya. Yang pertama adalah annal insana yanbaghi lahu idza ra'a inda ahli ahadan an yas'al man huwa. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ya. Yang pertama bahwasanya sehendaknya seorang ya, ketika masuk ke rumahnya, kemudian di rumahnya ada tamu, maka hendaknya dia bertanya ya, siapa ini ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mengacuhkan begitu saja. Ditanya siapa ini ya, ini fulan, fulan dan fulan. Kemudian selanjutnya faedah yang kedua adalah yan bagi lil insan alla yujhada nafsahu fit ta'ah wa kathratil amal ya. Agar tidak membuat dirinya membebankan dengan ketaatan-ketaatan yang banyak ya. Akan tetapi perbuatlah amalan-amalan yang menurut dia mampu melakukannya. Ini ringan dan bisa dirutinkan, maka itu dilakukan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menasehati Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, yang mana dia berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As, la asumannan nahar wa la aquma minal lail ma'ishtu. Kata Abdullah bin Amr, saya akan berpuasa sepanjang hari dan saya akan tahajud malam selama hidup saya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, ya, menegur, innaka la tutiqu dzalik. Sesungguhnya kamu itu tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya untuk saum setiap 3 hari selama 1 bulan. Maka Abdullah bin Amr pun berkata, sesungguhnya saya bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi apa? Nabi SAW memerintahkan untuk 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kata Rasulullah terakhir, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Tapi tetap Abdullah bin Amr ini ngotot, ya. Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kata Nabi, la aktsara min dzalika hadza siyamu Daud. Tidak ada
yang lebih banyak daripada siam Daud. Maka setelah itu, setelah Abdullah bin Amr As merasa sudah tua, ya, sudah tua, dia merasakan apa? Kesusahan, ya, merasa berat saum 1 hari dan berbuka 1 hari, ya, karena tidak mampu. Maka kata Abdullah bin Amr, laitani qabiltu rukhsatan Nabi. Seandainya aku dulu menerima keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya seorang manusia, ya, hendaklah dia beribadah semampunya saja, ya, apa yang dia bisa lakukan, tidak berlebihan dan juga tidak melalaikannya. Rubbama hada aktafi bihada, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.